Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab. Presiden Joko Widodo atau Jokowi resmi melantik Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menjadi Menteri Sosial atau Mensos di Istana Negara Jakarta pada Selasa 11 September 2024. Dia dilantik bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT yang baru, yakni Irjen Pol Edi Hartono. Sebelum resmi dilantik, Gus Ipul terlebih dahulu melakukan sumpah. Setelah diambil sumpahnya, Gus Ipul pun menandatangani berita acara pengambilan sumpah jabatan sebagai Mensos. Diketahui Gus Ipul dilantik menjadi Mensos menggantikan Tri Risma hari ini yang mundur karena maju sebagai calon gubernur Jakub di Pilkada Jatim 2024. Gus Ipul adalah sosok kelahiran Pasuruan, Jawa Timur pada 28 Agustus 1964 yang saat ini berusia 60 tahun. Gus Ipul menempuh pendidikan awalnya di Madrasah Ibtidaiyah Mambaul Ma'arif Denanyar, Jombang, Jawa Timur. Setelah itu dia melanjutkan di SMP Islam Pasuruan, Jawa Timur dan menempuh pendidikan atasnya di sekolah yang sama. Setelah itu, dia menempuh pendidikan tinggi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nasional. Keponakan Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur itu pun langsung berkecimpung di dunia politik meski memiliki cita-cita untuk menjadi guru madrasah. Awal karir Gus Ipul dimulai ketika bergabung ke organisasi Sayap Pemuda Nahdlatul Ulama GP Ansor. Selanjutnya pada tahun 1999 Gus Ipul menjabat sebagai Ketua Umum GP Ansor menggantikan Iqbal Assegaf yang wafat. Karir Gus Ipul di dunia politik pun semakin moncer ketika dirinya terpilih menjadi anggota DPR lewat PDIP. Namun pada tahun 2001 dia memutuskan untuk mundur hingga keluar dari PDIP dan berubah haluan dengan masuk ke Partai PKB. Di internal PKB, Gus Ipul pun sempat dipercaya untuk menjabat sebagai Sekjen PKB pada tahun 2002. Bahkan karir politiknya semakin meroket ketika ditunjuk Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal. Hanya saja Gus Ipul pun dicopot dari jabatannya sebagai Menteri dan Sekjen PKB karena terjadinya konflik internal. Pada tahun 2008, dia pun memutuskan untuk maju pada Pilkada Jatim sebagai cawagup dari Soekarwo. Dia pun menang dan dilantik pada 21 Januari 2009 oleh Menteri Dalam Negeri atau Mendagri saat itu Mardianto. Lalu pada Pilkada Jatim 2013 dia bersama dengan Soekarwo lagi-lagi mencalonkan diri dan kembali menjadi pemenang. Kemudian pada Pilkada Jatim 2018 Gus Ipul kembali maju, tetapi kini menjadi cagup dan berpasangan dengan Putri Guntur Soekarno. Hanya saja, dia harus mengakui keunggulan rivalnya yakni Kofifa Indar Parawansa yang berduet dengan Emil Dardak. Tidak berhasil menjadi gubernur Jatim, Gus Ipul ambil bagian pada Pilkada Kota Pasuruan pada tahun 2020. Berpasangan dengan Adi Wibowo, Gus Ipul pun menang dan berhak memimpin Kota Pasuruan hingga tahun 2024. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.